Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class 8A, 8B, and 8C. This is English class, ya. Hari ini pelajaran bahasa Inggris. And today we are going to discuss a new material. Kita akan membahas materi baru, yaitu preposition. Ada dua nanti ya. Preposition of time sama preposition of place. Nah, preposition, apa itu preposition, Cah? Preposition itu kalau bahasa Indonesia artinya kata depan, ya. Mempunyai makna di atau apalagi ya kalau di bahasa Indonesia itu ya pada. Nah, itu adalah preposition. Nah, sekarang kita ke yang pertama, yaitu preposition of time, kata depan yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama yaitu at. At ini digunakan untuk menyatakan waktu yang tepat, yang spesifik waktunya. Kemudian yang kedua in. In digunakan untuk bulan, ya. Kalau misalnya di bulan Januari, berarti bahasa Inggrisnya in January. Nggak boleh sembarangan pakainya, Cah. Nggak boleh asal in KB, at KB, nggak bisa, ya. Ada aturannya. Kemudian selain untuk bulan, in juga digunakan untuk tahun, abad, dan periode yang lama. Misalnya in 2 days, dalam waktu 2 hari, itu kan sebuah periode yang membutuhkan waktu. Nah, itu pakainya juga in gitu. Kemudian yang ketiga on. On kalau berhubungan dengan waktu itu digunakan untuk hari dan tanggal, ya. Jadi diingat-ingat itu penggunaan at, in, dan on. Itu adalah preposition of time. Oke, nah ini adalah contoh yang lebih lengkap lagi, ya. Jadi kita ke at dulu, ke preposition of time yang pertama, at. Contohnya di sini at 3 o'clock, jam 3 tepat. Jadi kalau untuk menyatakan waktu yang tepat atau yang spesifik, maka pakainya at 3 o'clock gitu. Kemudian at at 10:30 p.m. ya. Kalau untuk menunjukkan waktu lebih berapa menit itu cukup dibaca angka-angkanya saja. 10 lebih 30 ya cukup bilang 10:30 ya. Boleh sih menggunakan ungkapan yang lebih panjang seperti ketika kalian SD atau MI ya. Pakainya a 10:30 boleh. Tapi itu jarang dipakai ya. Yang paling sering dipakai dibaca angka-angkanya saja. Jam 10.30 berarti at 10:30. Jam 10.20 berarti at 10:20 gitu. Jadi mudah Cah, ya. Kita pakai yang mudah saja. Kemudian at bedtime, ya, pada waktu jam tidur, at bedtime. At the moment, pada saat ini. At sunrise, pada saat matahari terbit. At sunset juga boleh. At night, pada waktu malam hari. Mana tadi ya? No. Oke. Ya. At dinner time, pada waktu makan malam. Nah, ini kalau untuk menyatakan waktu yang spesifik, maka kita pakainya at. Oke, sekarang kita menuju ke in, ya. In itu digunakan tadi untuk bulan, tahun, kemudian durasi waktu yang lama, ya. Terus digunakan untuk abad. Nah, contohnya ini. In May, artinya pada bulan Mei. In May, in July, in August, in November, dan lain-lain.
in summer. Summer itu artinya musim panas. Jadi semua musim juga pakainya in. Gitu. In summer, in winter, in autumn. Gitu. Kemudian ini tahun. Pada tahun 1990 berarti bahasa Inggrisnya in. Nah, untuk membaca tahun, ini diperhatikan. Kalau ingin membaca tahun, kalau angkanya banyak seperti ini ya, maka kita pakainya dua angka membacanya. Dua angka depan, dua angka belakang. Jadi 1990 gitu bacanya, Cah. Berarti bahasa Inggrisnya in 1990 ya. Bacanya bukan in 1990, enggak, tidak seperti itu ya. Jadi membacanya dua angka in 1990 gitu. Kalau misalnya tahun 2020 itu kan angkanya banyak nolnya. Kalau banyak nolnya itu bisa pakai 2000 boleh, in 2020, atau juga boleh dibaca dua angka tetap boleh, in 2020. Malah lebih banyak dipakai itu ya, yang 2020 gitu. Tahun 2020 bahasa Inggrisnya 2020 gitu. Kemudian, nah ini untuk menyatakan abad, in the next century, di abad yang akan datang, in the next century. Nah, century itu artinya abad. Kemudian untuk menyatakan waktu, pagi, siang, malam, in the morning, in the evening. Nah, itu. Kemudian in the future, di masa yang akan datang, pakainya juga in. Nah, sekarang kita beralih ke on. On tadi ya, seperti di awal tadi sudah saya jelaskan, on itu digunakan untuk hari dan tanggal. Contohnya ini, on Sunday, on Tuesday, on March 6. Jadi kalau misalnya ada bulan tapi di situ ada tanggalnya, Cah, maka kita memakai on. Kalau cuma bulan saja yang dipakai adalah in. Kemudian untuk membaca bulan dan tanggal dalam bahasa Inggris, meskipun tulisannya on 6 Maret ya, kalau bahasa Inggris yang dibaca adalah bulannya dulu baru angka tanggalnya. Jadi on March 6. Bukan on 6 March tapi on March 6 gitu bacanya ya. Kemudian bawahnya on, ini 25 Desember berarti membacanya on December 25 gitu. Jadi bulannya dulu baru tanggalnya. Terus ini 2019 ya, 2019 ini bisa dibaca 2019 juga bisa ya, karena tidak terlalu banyak angkanya, atau juga bisa 2019 gitu boleh. Jadi on December 25 2019 seperti itu. Kemudian on my birthday, di hari ulang tahun. Nah, ini ada day-nya ya. Kalau peringatan hari apa, pokoknya yang berhubungan dengan tanggal, hari itu pakainya on. On my birthday, on Lebaran Day, on apalagi? Ini on Independence Day. Independence Day itu artinya adalah hari kemerdekaan. On Independence Day, pada hari kemerdekaan. Kemudian on New Year's Eve, pada perayaan tahun baru gitu. Itu kan tanggal 31 Desember ya, berarti pakainya on gitu. Ini harus diingat terus ya, harus hafal, jangan sampai keliru menggunakan preposition gitu. Kemudian nah sekarang contoh exercise-nya, latihannya. Coba kita ini. Nah, yang nomor 1, I left home bla 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 the morning. Nah, dilihat tadi the morning itu kita pakainya apa? The morning. Dilihat di tabelnya tadi. Tabel ini tolong ditulis ya. Jangan sampai nggak ditulis. Jadi semuanya harus ditulis karena ini penting, Cah.
The morning dilihat di sini. Oh, pakainya in. Maka ini I left home in the morning. Nah, kemudian 8 o'clock jam, ya kan? Menyatakan jam, berarti pakainya at. Berarti I left home in the morning at 8 o'clock. Gitu. Kemudian yang number 2. The party will be held bla 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 midnight. Midnight sama dengan night ini tadi. Pakainya adalah at. Maka di sini the party will be held at midnight. Begitu. Kemudian Galo worked bla 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 Monday to Friday. Hari kan ini. Kalau hari berarti pakainya tadi apa? On. Ya. Kemudian yang terakhir, we do not have class bla 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 Sunday. Nah, Sunday hari berarti pakainya adalah seperti atasnya yaitu on, ya. Ini adalah cara penggunaan preposition of time atau kata depan yang berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang this is your homework, ya. Ini ada PR, 5 PR saja. Kemudian ini tolong nanti ditulis soalnya juga, ya. Jangan cuma in, on, at gitu, enggak. Jadi soalnya, kemudian langsung jawabannya di situ, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah preposition of place. Jadi kalau tadi kita sudah mempelajari preposition of time, sekarang kita move ke preposition of place. Kalau preposition of time itu artinya kata depan yang berhubungan dengan waktu, dengan time. Nah, untuk preposition of place ini kata depan yang berhubungan dengan tempat. Ya, jadi berhubungan dengan tempat letak gitu loh, Cah, ya. Ini ada banyak sekali. Di sini di awal ini yang sama dengan preposition of time, ya, kata-katanya sama, ya kan, at, in, on, tetapi penggunaannya beda, ya. Yang tadi itu berhubungan dengan waktu, kalau ini berhubungan dengan letak tempat. Nah, contoh, at itu digunakan untuk menyatakan titik tempat tertentu, ya. Di mana tempatnya? Oh, at school, at the library, at the canteen, gitu. Di sana loh, di titik tempat itu, gitu. Nah, kalau in itu digunakan untuk menyatakan tempat yang ada ruangannya, artinya sesuatu itu tadi itu terletak di dalam tempat tersebut, ya. Misalnya I am in the library. Aku sekarang berada di dalam perpus. Kalau cuma bilang at the library, ya di perpus. Enggak peduli itu mbuh ning jerone, mbuh ning jobone gitu, ya. Itu at the library. Tapi kalau in the library berarti di dalamnya, di dalam perpus gitu, ya. Kemudian untuk on itu untuk menyatakan letaknya di permukaan benda, ya. Contohnya this phone cell is on the table, ya. HP ini di atas meja. Nggak mungkin kan di dalam meja pilih ini, ya kan, nggak bisa. Jadi on the table gitu. Itu kemudian kalau untuk menyatakan naik kendaraan itu juga pakainya on the bus, on the car, apalagi on the bicycle itu pakainya on motorcycle itu kan di atasnya gitu, ya. Kalau punya ruangan kendaraan tapi yang punya ruang mau menyatakan aku di dalam bis nih, nah boleh pakai in the bus. Tapi kalau menyatakan naik bis itu on the bus gitu. Nih contohnya penggunaan at the corner, di sudut, at the bus stop, di pemberhentian bis atau halte, at the door, di pintu, entah itu di sisi belakangnya ataupun di sisi depannya, itu at the door istilahnya. At home, di rumah, at home, di rumah, entah itu di dalam rumah
apa tuh namanya, belakang rumah, di depan rumah, yang penting dia sedang berada di lingkungan rumah. Itu namanya at home, ya. Kalau in the house, ya, itu di dalam rumah gitu. At school, di sekolah, ya, di sekolah. Ya di lingkungan sekolah, entah itu di kantinnya, di perpusnya, di ruang kelasnya, yang penting berada di lingkungan sekolah, itu istilahnya adalah at school. Kemudian at the entrance, di pintu masuk, at the entrance, di pintu masuk, ya. Nah, untuk in tadi ya, in itu menyatakan berada di dalam suatu tempat, nah jerone gitu, enggak cuma di sekelilingnya aja tapi di dalamnya. Contoh in the garden, di kebun, ya berarti di dalam kebun itu, enggak di luarnya, ya. In London, di London, di kota London, ya otomatis di dalam kotanya, ya. Jadi untuk kota, untuk negara itu pakainya biasanya in London, kemudian in France, ya, di negara Prancis. In a box di dalam kota, in a box. In a building, di dalam gedung. In a car, di dalam mobil. Nah, kalau on itu tadi ya, jadi on itu istilahnya apa ya, bahasa Jawanya nemplek, nggak masuk tapi cuma nemplek di atasnya gitu. On the wall, di atas dinding, berarti dia kan nempel, maksudnya ditempelkan di dinding, ya kan, nggak mungkin kan masuk di dinding. In the wall itu salah, pakainya on the wall karena hanya di permukaannya saja. On the cover, di bagian cover atau apa namanya, sampulnya, yaitu on the cover. On the floor, di atas lantai, ya. Masa iya saya berdiri in the floor, ya nggak boleh, ya. On the floor. On a bus, nah on a bus ini untuk menyatakan naik bis gitu. On the way artinya di perjalanan, ya, di perjalanan kan di atas jalan raya gitu. On a plane, dia naik pesawat. Jadi kalau on diikuti alat transportasi, itu artinya dia naik alat transportasi tersebut, ya. On a bus berarti naik bus, on a plane berarti naik pesawat gitu. Oke. Kemudian ada banyak sekali preposition of place, ya. Ini harus hafal dan tahu penggunaannya. Jadi tadi ini on artinya di atas dan dia menempel, nemplek gitu. Kalau in artinya di dalam, masuk, in a box, ya, in a box, in building, di gedung. Kemudian below artinya di bawah, ya, di bawah. Kemudian between itu artinya di antara dua benda atau dua orang, itu between. Misalnya Ani duduk di antara Doni dan Linda, berarti Ani sits between Doni and Linda. Jadi kalau di antara dua itu bahasa Inggrisnya between, ya. Kalau di antara banyak benda atau banyak orang itu pakainya among. Nih, bukan among us, ya, among saja. Among berarti misalnya aku duduk di antara banyak orang, berarti I sit among many people gitu. And then beside artinya di sebelah atau di samping. Kemudian behind, di belakang, ya. In front of artinya di depan, in front of. Kemudian outside, di luar. Kalau inside, di dalam. Kalau outside, di luar. Nah, kemudian at artinya pada atau di, menyatakan di sana loh, ya, di titik sana gitu. Near artinya di dekat, near. Kemudian under ini sama dengan below, artinya di bawah. Under the table, under the tree, ya. Malah sering dipakai ini under dibandingkan dengan below gitu.
Above artinya di atas. Above itu sama dengan on artinya, tapi penggunaannya sangat berbeda, Cah. Contohnya gini, kalau misalnya saya mengatakan HP ini di atas meja, HP-nya nempel nggak di meja? Nempel kan ya? Nggak mungkin di awang-awang gini kan, nggak mungkin. Pasti kan dia nempel gini ya. Maka kita pakainya on. The phone cell is on the table. Tapi kalau misalnya saya bilang the kamera ada di atas meja, yang mana kameranya tidak, nggak kelihatan sih ya, kameranya tidak langsung nempel di meja, tapi ada jaraknya ya, ada jaraknya, maka itu pakainya above gitu. Contoh lagi misalnya apa yang di sini yang kelihatan ya, I don't know, misalnya lampu. Oke. Lampu itu ada di atas apa lampu ya? Terlalu jauh kalau lampu. Ya ini yang I don't know it is seen or not ya, saya nggak tahu ini kelihatan atau enggak, tapi ini ada kamera di sini dan itu tidak nempel gitu, Cah, sama meja, tapi dia terletak di meja gitu, ada penyangganya. Maka di sini kita menggunakannya adalah above ya. Jadi the camera is above the table gitu. Kemudian misalnya, nah ini ada dua buah foto, misalnya ada foto apa ya, the president, kemudian ada foto the headmaster. Foto the president, di atasnya foto the headmaster, tapi tidak langsung nempel gini ya, agak gini, berarti ini pakainya above ya. Tapi kalau di atas terus dia nempel, pakainya on gitu. Kemudian inside sama dengan in penggunaannya ya, jadi artinya di dalam. Oke. Jadi itu tadi macam-macam preposition of place ya, ada banyak, ada on, in, below, between, dan lain-lain. Nah sekarang your exercise, jadi ini adalah latihan kalian, tugas kalian yang tadi kan mengerjakan ya, PR-nya mengerjakan 5 buah PR yang sudah saya kasih contoh juga tadi. Nah sekarang untuk exercise ini, untuk yang preposition of place ya, kata depan yang berhubungan dengan tempat, ini tugasnya adalah make 5 sentences, buatlah 5 kalimat using prepositional of place, menggunakan preposition of place, menggunakan kata depan yang berhubungan dengan tempat. Ini contohnya, there is a cat under the table. Ya, ini preposition of place-nya yaitu under. Misalnya lagi I put the book, aku menaruh buku di atas meja. I put the book on the table. Table lagi, yaudah nggak apa-apa. Nah di sini preposition of place-nya adalah on. Nih. Kemudian misalnya mau pakai apa? Mau menggunakan preposition under misalnya. Sudah ya, under ya. Beside. Misalnya Renata sits beside ya, Renata duduk beside Ari misalnya. Nah, ini. Jadi di sini mana yang merupakan preposition of time? Yaitu preposition of place, ini beside ya. Nah, jadi nanti saya minta kalian membuat 5 kalimat, terserah kalimatnya seperti apa, tidak boleh sama dengan temannya ya. Kemarin itu anak laki-laki yang saya lihat itu jawabannya banyak sekali yang sama ya. Kali ini saya nggak mau kalimatnya sama dengan temannya ya.
dibuat 5, ditaruh di bawahnya yang tugas yang tadi preposition of time. Jadi cukup 1 lembar saja dikirim di WA saya, ya. Jangan di grup. Kalau ini nanti kalau di grup bisa ditiru sama temannya, ya. So that's all about preposition. Jadi itu tadi tentang preposition, ya. Ada 2, preposition of time dan preposition of place. Gitu. Silahkan dipahami lagi. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan via WA, bisa, tidak usah malu, ya. Kelas 8A, B, C semuanya I welcome you, ya. Jadi silahkan, daripada kalian tidak mengerjakan, lebih baik kalian bertanya dulu kalau nggak bisa, ya. Yang penting mengerjakan, gitu, ya. Oke, that's all for today. See you next time. See you next week, ya. Nanti minggu depan ulangan, gitu, ya. Oke, that's all for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.